Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak. Namun ada beberapa nikmat yang senantiasa dilupakan oleh manusia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa dilalaikan, dilupakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat daripada kesempatan. Dua nikmat ini adalah nikmat yang agung. Tatkala kesehatan kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah, rasa muraqabah Allah kepada kita, insyaallah kita adalah orang-orang yang beruntung. Begitu juga tatkala nikmat waktu Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu syariat Allah. Apatah lagi yang akan kita bahas adalah tentang fikih, yang mana keseharian seseorang pasti akan menemukan yang namanya ilmu fikih dalam kehidupannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil sedikit bab atau kitab tentang al-at'imah, yaitu tentang makanan. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya makanan-makanan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, dan ada sesuatu makanan yang Allah itu mendiamkannya, bukan karena Allah lupa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhasu anha. Sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menetapkan sebuah kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan, karena kewajiban yang Allah berikan kepada kita tidaklah banyak, yaitu yang kita sebut dengan rukun Islam. Kemudian dan Allah dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan batasan-batasan hukum. Ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal. Fala ta'taduha, dan janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya' fala tantakihuha, dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Wasakata an asya, kemudian Allah mendiamkan sesuatu perkara dalam kehidupan ini, dalam makanan khususnya, itu adalah sebagai rahmat Allah untuk kalian, sebagai kasih sayangnya untuk kalian, bukan karena Allah itu lupa. Maka janganlah kalian mencari-carinya ataupun membahas-bahasnya. Maka pada pertemuan yang lalu juga kita telah mengatakan kaedah umum, asal daripada kaedah untuk menentukan sebuah makanan yang ada di muka bumi Allah tabaraka wa taala, yaitu kullu ta'amin tahirin la mudarrah fihi fa innahu mubah. Setiap makanan yang bersih, yang suci, yang bagus, tidak ada mudarat padanya, maka ini boleh-boleh saja. Sebagaimana juga kita telah menerangkan bahwasanya makanan-makanan yang dibolehkan itu terbagi dua. Ada yang dari jenis hewan,
dan ada juga dari jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari jenis-jenis hewan ini juga terbagi dua, telah kita sebutkan, ada yang namanya barriyah dan ada juga yang namanya bahriyah, yaitu hewan-hewan yang hidup di air dan hewan-hewan yang hidup di daratan. Kemudian kita juga telah mengambil tentang hewan-hewan yang hidupnya di air, apa-apa saja dan apa hukum yang ada pada mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu tentang al-mas'alatus salisah, bagian yang ketiga. Manassa asy-syari'u ala tahrimihi. Ada sebuah nas dari syariat Allah yang ia mengharamkan sesuatu makanan tersebut. Wal aslu fima yuhramu minal at'imah, maka pada asal sesuatu yang diharamkan daripada makanan itu adalah anna kulla ta'amin najasun mustakzirun fihi mudarrah la yajuzu akluhu. Berarti pengarang kitab ingin mengatakan kepada kita bahwasanya kaedah asal makanan yang haram itu adalah semua makanan yang najis, yang kotor, yang tidak bagus, dan padanya ada kemudaratan, ada mudaratnya, ada bahayanya, maka tidak boleh memakannya. Wadzalika 'ala nahwi tali. Maka yang demikian itu contohnya berikut ini. Jadi kita harus memahami bahwasanya sebagaimana kita katakan, kaidah dasar untuk menentukan sebuah makanan adalah setiap makanan yang najis, yang kotor, yang jorok, apapun namanya, dan kemudian ada di dalamnya bahaya, maka tidak boleh memakannya. Yang pertama contohnya adalah al-muharramat minat ta'am fi kitabillahi mahsurah fi asyrati asya' waradat fi qoulihi ta'ala. Perkara-perkara yang diharamkan dari makanan yang terdapat di dalam kitabullah itu hanya terbatas. Jadi makanan-makanan yang diharamkan Allah ada nasnya di dalam Al-Quran itu hanyalah 10 saja, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawqudhah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Allah menyebutkan diharamkan kepada kalian yang pertama al-maitah, yaitu bangkai. Definisi daripada bangkai telah kita sebutkan. Bangkai dalam syariat Islam, dalam istilah ilmu fikih itu ada dua. Yang pertama, hewan tidak disembelih dengan nama Allah, itu namanya bangkai. Yang kedua, hewan disembelih namun diperuntukkan untuk berhala. Ini yang disebut dengan maitah, bangkai. Selanjutnya waddamu, darah, yaitu darah yang ada ini adalah diharamkan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Binatang-binatang sesembelihan apabila kita menyembelihnya, kita peruntukkan kepada patung-patung atau kepada penunggu daerah, negeri dan sebagainya, maka hewan yang disembelih ini tidak dibolehkan, haram kita makan. Wal munkhaniqah, dan hewan yang matinya tercekik, tak boleh kita makan.
Ini diharamkan. Wal mauqudhah, dan hewan yang matinya dipukul. Wal mutaraddiyah, dan hewan yang matinya sebab jatuh. Wan natihah, dan hewan yang mati disebabkan ditanduk kawannya atau ditanduk hewan yang lain dan sebagainya. Wa ma akala sab'u, kemudian diterkam binatang buas. Hewan tersebut diterkam binatang buas. Illa ma zakaitum, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Misalnya ada hewan kambing diterkam sama oleh singa, namun ternyata ada seorang petani melihatnya, kemudian ia usir harimau tersebut. Terkaman singa tersebut tidak menyebabkan kematian kepada kambing, masih hidup kambingnya, maka kita pun langsung mengejar kambing tersebut dan kita sembelih, maka ini diperbolehkan. Illa ma zakaitum, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan sesuatu hewan yang disembelih diperuntukkan untuk berhala. Ini diharamkan Allah tabaraka wa taala. Ternyata nas yang ada di dalam kitabullah itu hanya 10 saja. Kemudian disebutkan makna-maknanya. Ammal maitatu, adapun daripada bangkai, fahiya ma mata hatfu anfihi wa faraqathul hayah biduni zakah syar'iyyah. Yang disebut dengan bangkai di sini adalah sesuatu yang mati, yang ia matinya itu terhina. Wa faraqathul dunya wa faraqathul hayatu biduni zakah syar'iyyah, dan ia pun terpisah dari dunia, dari kehidupan dengan tanpa adanya penyembelihan. Jadi apabila ada hewan yang mati dan ia matinya bukan karena disembelih, maka ini juga masuk kepada yang namanya bangkai. Wa hurrimat lima fiha minal mudarrah bisababid dam al muhtakin wa khabasut taghdhiyah. Diharamkan hewan tersebut, maitah tersebut, bangkai tersebut, karena bangkai itu ada mudaratnya, ada bahayanya, dengan sebab darah yang membeku, darah yang membengkak. Misalnya ini ada hewan ayam mati tidak disembelih, maka hewan yang mati tidak disembelih ini ada bahaya padanya. Nanti kalau mungkin antum mengambil jurusan kedokteran dan sebagainya, bisa juga dibuat skripsi atau tesis nih. Betul enggak nih? Syariat Islam mengatakan kalau hewan-hewan yang mati tidak disembelih, maka ada di dalamnya mudarat, ada di dalamnya bahaya. Nah, bisa diungkap nanti nih. Karena sebab adanya darah yang membengkak, wa khabazut tagdziyah, dan jeleknya nutrisi di dalamnya. Jadi misalnya antum makan ayam yang tak disembelih, ini sebenarnya nutrisinya, gizinya jelek, rendah, tidak 100% mantap. Wa tajuzu lil muttar biqadril hajah, tapi boleh dimakan tatkala ada kebutuhan, ada hajah. Wa yustathna minal maitah, dan dikecualikan daripada bangkai itu adalah as-samaku wal jarad, ikan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau bangkai ikan dan bangkai belalang ini dibolehkan tanpa harus disembelih. Fa innahuma halalun, karena keduanya itu adalah halal. Selanjutnya waddamu, dan darah. Al-muradu bihi ad-dam al-masfuh. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah yang mengalir. Darah yang ada mengalir dia. Fa innahu haramun, maka sesungguhnya darah itu adalah haram. Liqaulihi ta'ala fi ayati ukhra, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang lain,
au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Amma ma yabqa minad dam fil khilal al-laham wa fil uruq ba'da dzabh famubahun. Dan adapun darah yang tersisa atau tertinggal di celah-celah daging, kalau kita misalnya beli daging ayam atau daging kambing, daging lembu, daging sapi, daging onta, ada darah di celah-celah daging tersebut, ataupun ada juga darah di tempat pembuluh darah hewan tersebut setelah ia disembelih, maka darah-darah seperti ini mubahun, boleh-boleh saja. Jangan takut kita makan darah yang tertinggal di daging tersebut dan sebagainya. Wa kadza ma jaa asy-syar'u bihillihi minad dam. Begitulah datang syariat yang menunjukkan padanya kehalalan daripada darah. Kemudian apa sih darah-darah yang boleh dimakan, yang halal, yang datang dari syariat? Yang pertama kal kabidi, yaitu hati. Hati itu gumpalan-gumpalan darah. Wattahal, dan limpa. Dua perkara ini adalah dari gumpalan-gumpalan darah, namun darahnya ini boleh dimakan karena dia tidak mengalir dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan lahmul khinzir, yaitu daging daripada daging babi. Li'annahu qadarun, ya karena babi itu adalah qadar, najis, jorok, jijik dan yang lain-lain. Wa yataghadza 'alal qazurat, dan memakan daripada kotoran-kotoran atau najis tersebut. Wa limudarratihi al-balighah, dan di dalam daging babi itu juga ada mudaratnya, ada bahayanya yang sangat-sangat luar biasa. Wa qad jama'a Allahu azza wa jalla hadhihi tsalasah fi qawlihi, dan Allah telah mengumpulkan perkara yang kita sebutkan maitah ad-dam di dalam firman Allah tabaraka wa taala, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena itu adalah rijzun, itu adalah najis, itu adalah kotor, itu tak baik, ataupun sesuatu yang disembelih untuk selain Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, makna daripada sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, ai dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala, kita menyembelih sebuah binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Misalnya kita sembelih ayam, kita sebut nama fulan, ini tidak boleh. Atau kita sebut nama patung fulan, tidak boleh. Nah, ini yang disebut dengan menyembelih untuk selain Allah. Wa hadha haramun, dan ini adalah haram. Ini haram. Lima fihi minasyirk al-munafi lit-tauhid. Ini adalah haram, sebuah kesyirikan yang bisa membatalkan, menafikan tauhid seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita sampaikan ini adalah qala Allah wa qala Rasul, bukan perkataan sipulan dan sipulan. Jadi harus semangat, harus sadar mempelajarinya, jangan ngantuk-ngantuk. Harus semangat, karena ini adalah qala Allah wa qala Rasul. Kalau mungkin perkataan sipulan dan sipulan, wajar-wajar saja kita ngantuk, karena enggak membekas, enggak menambah iman, enggak menambah rasa takut kita kepada Allah, tidak merasa kita diawasi oleh Allah dan sebagainya. Ini adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kita harus hormat, kita harus semangat. Walaupun jumlahnya 2-3 orang, tidak masalah. Yang penting semangat itu yang Allah lihat kepada kita.
Makanya Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita agar senantiasa mendengarkan ayat-ayatnya dan ditadabburi, bukan untuk sebagai tidur, maksudnya untuk sebagai kita pasang dia untuk tidur, sebagai apa nama itu? Pengantar tidur. Tidak seperti itu. Nah, yang kita pelajaran ini adalah qala Allah qala Rasul. Fa inna dzabha ibadatun la yajuzu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Karena sesembelihan itu adalah sebuah ibadah. Jangan kita sepele. Nampaknya sepele menyembelih itu. Padahal az-zabhu itu adalah sebuah ibadah yang mana tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah. Tatkala kita menyembelih, kita palingkan tidak kepada Allah, maka haram, tidak dibolehkan. Sebetulnya secara kasat mata perkara menyembelih ini sepele. Kayaknya kebiasaan biasa saja. Namun ternyata az-zabhu ini adalah sebuah ibadah yang agung yang harus kita peruntukkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah dan menyembelihlah. Kalimat tersebut senantiasa kita dengarkan, namun tidak kita hayati apa makna di balik perintah Allah tabaraka wa taala tersebut. Mungkin karena kita banyak tidur, tidak semangat, enggak yaqzah. Artinya enggak yaqzah, enggak sadar. Kita lebih banyak ghaflahnya, lebih banyak lalainya. Padahal di depan kita itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Tapi kita ya seperti itulah. Berarti mungkin iman kita itu belum naik. Iman kita itu masih iman anak SD, SMP, belum anak kuliahan. Jadi wajar. Kemudian selanjutnya makna daripada wal munkhaniqah wahya allati takhnaku fatamut imma qasdan au bighairi qasdin. Al munkhaniqah artinya adalah hewan yang tercekik kemudian ia mati. Imma qasdan, baik itu dengan sengaja kita mencekiknya atau dengan tidak sengaja. Misalnya kita naik mobil, kita mau atrek, ada rupanya ayam di belakang, kena dia pelnyet. Nah, ini tidak sengaja, ini juga tidak dibolehkan. Ini adalah hewan yang mati karena tercekik atau terserempet dan yang lainnya. Kemudian wal mauqudhah hiya allati tudrabu bi 'asa aw syai' thaqil fatamut. Wal mauqudhah adalah hewan yang dipukul baik dengan tongkat ataupun dengan sesuatu yang berat. Kemudian hewan tersebut pun mati. Ini tidak diperbolehkan. Wal mutaraddiyah hiya allati tataradda min makanin 'alin fatamut. Yang dimaksud dengan mutaraddiyah adalah hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian mati, maka hewan ini tidak halal. Wan natihah hiya allati tantahuha ukhra fataqtuluha. An-natihah adalah hewan yang kena tanduk oleh hewan yang lain, kemudian ia pun terbunuh, kemudian ia pun mati, maka hewan ini tak dibolehkan. Wa ma akala sab'u hiya allati ya'du 'alaiha asadun au namirun au dhi'bun au fahdun au kalbun fayakulu ba'daha fatamutu bisababi dzalik. Mati wa ma akala sabu adalah hewan yang dimakan atau tertindas atau dicangkram ataupun diburu oleh asadun, singa. Apabila ada singa yang memakan
daripada hewan kambing dan sebagainya, ataupun au namir atau harimau, au zibun atau serigala, au fahadun atau macan, au kalbun atau anjing, fayakulu ba'duha, mereka menerkam dari hewan-hewan buruan tersebut, kemudian dengan sebab terkaman mereka ini maka matilah hewan tersebut, maka tidak diperbolehkan. Fama udrika min hadhil khamsa al-akhirah wa bihi hayatun fadzukkiya fa innahu halalun al-aklah. Apa yang terdapat daripada 5 yang terakhir, artinya daripada hewan yang mati karena tercekik, hewan mati karena dipukul, hewan mati karena jatuh, hewan mati karena ditanduk, hewan mati karena dimangsa, hewan buas, maka tatkala mereka masih hidup, masih kelepor-kelepor, masih hidup, ada nyawanya, fadzukkiya, kemudian ia disembelih, fa innahu halalul akli, maka ia halal dimakan. Kalau sempat ada hewan ayam tercekik, terhimpit kakinya ataupun badannya, tapi masih hidup, kemudian kita ambil pisau, kita sebutkan bismillah, maka halal, dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala fil ayat al-madhkurah, karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam firman-Nya, illa ma zakkaitum, kecuali kalian sempat menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nasab, dan apa yang disembelih untuk berhala, fahiya hijaratun kanat mansubah haulal Ka'bah, yaitu sebuah batu yang didirikan di sekitaran Ka'bah. Wa kanu fil jahiliyah, dahulu orang-orang jahiliyah, yadbahuna indahum, mereka menyembelih hewan di sisi Ka'bah tersebut, di sisi patung tersebut, di sisi batu tersebut. Fahadihi la yahillu akluha, maka seperti ini tidak diperbolehkan memakannya. Misalnya antum mau membuat sesajen, ini mau acara tolak bala di laut, di pantai, di laut dan sebagainya, kita sembelihlah ayam, kambing dan hewan-hewan yang lainnya, kita peruntukkan untuk orang-orang nenek moyang dan sebagainya, maka ini tidak dihalalkan memakannya. Li'anna dzalika minasyirki alladzi harramahu Allah, karena hal tersebut adalah perbuatan syirik yang Allah haramkan. Kama madha fi ma uhilla li ghairillahi bih, sebagaimana yang telah berlalu pada pembahasan menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit sesuatu makanan-makanan yang diharamkan Allah yang terdapat di dalam kitabullah. Selanjutnya, wa yuhramu minal at'imah aidan, diharamkan dari makanan selain yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, ma fihi mudarrah, kaedahnya adalah apabila makanan tersebut ada mudaratnya, ada bahayanya, kasummi, seperti racun, ada makanan ada racunnya, maka ini haram. Wal khamar, dan ada di dalamnya khamar dan yang sejenis dengannya, wasairil muskirat wal mufattirat, dan seluruh makanan yang bisa memabukkan dan bisa menenangkan. Jadi semua makanan, baik bentuknya cair ataupun padat, kalau ia membuat seseorang mabuk, hilang akal dan bisa menenangkan dirinya, maka ini tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa qauluhu azza wa jalla, dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Jadi
kita paham bahwasanya makanan-makanan yang diharamkan yang selain daripada disebutkan di dalam ayat-ayat Allah, yang kedua adalah makanan apabila di dalamnya ada bahaya, tak boleh kita makan. Yang ketiga, ma quti'a minal hayyi, hewan yang dipotong ketika hidupnya. Maksudnya ada kambing, kita lihat, oh ternyata nanti 2 hari lagi mau datang orang tua kita ke rumah, ada nih kambing kita. Kalau kita potong nanti satu mubazir banyak kali, kita potonglah pahanya aja ataupun daging sikitnya, yang penting nampaklah dia, artinya ada dagingnya lah kita potong. Nah maka ini yang disebut ma quti'a minal hayyi, sesuatu yang dipotong dari yang hidup, maka ini haram. Jangan pula gara-gara nanti mubazir antum ambil pula pahanya aja, pasti hewan tersebut masih hidup mungkin, atau hanya 1 kilo aja dari dagingnya antum ambil dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Li hadis, dengan dalil hadis Abi Waqif Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa yang dipotong daripada binatang dan ia dalam keadaan hidup, ini adalah termasuk bangkai. Selanjutnya yang keempat, sibaul bahaim, yaitu binatang buas. Kalau ada kita jumpa binatang-binatang buas, tidak boleh kita makan pula. Wahiyal lati tabtarisu binabiha, hewan tersebut, binatang tersebut, ia memangsa dengan gigi taringnya. Ai tanhashu, artinya menggigit. Min hayawanat al-barri, yaitu dari hewan-hewan darat. Jadi kalau ada hewan-hewan darat, ia termasuk binatang buas, maka kita tak boleh memakannya, kecuali hewan-hewan darat yang ada dalilnya, walaupun ia buas tapi ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sebutkan, yaitu hewan dobak atau henai. Ini adalah hewan buas di padang pasir sana. Namun hewan ini ada dalil khusus boleh dimakan. Jadi berarti bukan semua binatang buas itu diharamkan. Namun kalau ada dalil yang membolehkannya, boleh juga kita makan. Maksudnya daripada hal tersebut. Di antara binatang buas yang tidak dibolehkan kita memakannya adalah kal asad, yaitu singa, wadzi'bi, yaitu serigala, wan namir, harimau, wal pahat, yaitu macan, wal kalbi, yaitu anjing. Li hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memakan dari setiap yang memiliki taring daripada hewan buas. Ini kaedahnya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzinabin minas siba' fa'akalahu haram. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, setiap hewan yang memiliki taring dari binatang buas maka memakannya haram. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, siba'ut tayr, burung pemangsa, dari jenis burung pemangsa tidak boleh kita makan, haram. Wahyallati tasidu
Bimahlibiha, hewan burung itu memangsa dengan cakarnya. Bimahlabiha, dengan cakarnya. Kal uqab, seperti burung raja wali, tak boleh kita makan. Wal baz, ataupun burung falcon atau burung alap-alap kawah, mirip sama burung raja wali, mirip-mirip. Wassaqar, dan burung elang. Wal hidaah, dan jenis burung raja wali. Wal bumah, dan burung hantu. Burung-burung ini adalah burung-burung pemangsa, memangsa dengan cakarnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dalilnya li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba wa an kulli dzi makhlabin minat tuyur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari hewan, dari setiap hewan yang memiliki taring dari binatang buas, dan dilarang juga semua hewan yang memiliki cakar dari jenis burung. Ini diharamkan. Rawahu Muslim. Yang keenam, wa yuhramu minat tuyur ma ya'kalul jaif. Diharamkan dari burung apa-apa yang burung itu memakan bangkai. Artinya tadi burung yang memangsa dengan cakar diharamkan. Burung yang makannya itu bangkai juga diharamkan. Ada mungkin burung-burung yang mana burung ini makanannya adalah dari bangkai-bangkai. Ini juga diharamkan memakannya. Kan nasari, seperti burung nasar. Warrahami, burung bangkai. Wal ghurab, burung gagak. Inilah burung-burung yang dia itu memang pemangsa bangkai, makanannya bangkai. Kenapa diharamkan? Li khabasi ma yataghadza bihi, karena ia kotor, karena ia najis apa yang ia makan tersebut. Kemudian yang ketujuh, makanan-makanan yang diharamkan selain yang terdapat di dalam kitabullah, yang ketujuh adalah yuhramu kullu hayawanin nudiba qatluhu. Diharamkan setiap hewan yang disunnahkan membunuhnya, boleh membunuhnya, diperintahkan untuk dibunuh, maka ini diharamkan makannya. Kal hayyah, seperti ular. Wal aqrab, seperti kalajengking. Wal fa'rah, seperti tikus. Wal hidaah, dan seperti raja wali ataupun hewan raja wali tersebut yang mirip dengannya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minad dawab kulluhunna fasikun yaktulna fil haram al-ghurabu wal hidaah wal aqrab wal fa'rah wal qalb al aqur wa likauniha mustakhbisah mustakzirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 dari hewan, seluruhnya adalah hewan-hewan yang berbahaya. Kulluha fasikun, semuanya hewan yang berbahaya. Yaktulna fil haram, dibunuh waktu ihram atau di tanah haram. Yang pertama al-ghurab. Kemudian
wal hidaah, yaitu juga raja wali, wal aqrab, kalajengking, wal fa'rah, tikus, wal kalbu, al akur, yaitu anjing gila. Inilah sesuatu yang diharamkan. Mereka diharamkan karena mustahbisah, karena jorok juga, karena jijik juga, dan karena najis juga. Selanjutnya yang kedelapan, al-humurul ahliyah, yaitu keledai yang jinak, keledai yang dipelihara. Ini tidak boleh dimakan. Lima rawa Jabir, dari yang diriwayatkan oleh Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaibar an luhumil humurul ahliyah. Riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaibar untuk memakan keledai yang jinak, yang mereka tunggangi. Tidak dibolehkan. Ini hadisnya secara khusus. Kemudian yang kesembilan, ma yastakhbisu minal at'imah, hewan yang jorok untuk kita makan, hewan yang jijik tatkala kita memakannya. Kalau ada hewan-hewan yang jijik, kita lihat kayak jorok, kotor, maka ini juga diharamkan memakannya. Kal fa'rah, seperti tikus. Ternyata tikus ini dia diharamkan, satu memang karena ada hadisnya disunnahkan membunuhnya, kemudian dia memang jenisnya jorok. Wal dzubab, wal hayyah, dan ular. Wal dzubab, dan lalat. Wal zanbur, dan tawon. Tawon, wan nahlu, dan lebah. Tawon dan lebah mirip-mirip, adik kakak. Liqaulillahi ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa hurrima alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang khaba'is, yang jorok, yang jijik, yang kotor, yang najis, dan sebagainya. Ini dalilnya. Kemudian selanjutnya ke-10, al-jallalah, yaitu hewan jallalah. Apa yang dimaksud dengan hewan jallalah? Wahyallati aktsara akluha an-najasah. Al-jallalah adalah hewan yang kebanyakan makanannya itu dari yang najis. Kalau ada hewan makanannya itu kita kasih banyak kali yang najis-najis, maka namanya hewan ini al-jallalah. Misalnya kita budidaya lele. Nah, kita budidaya lele, yang kita kasih itu makanannya itu bangkai-bangkai yang memang tidak disembelih. Misalnya ada di sana babi yang mati, kita kasih, kita masukkan ke kolam kita, dimakan hewan tersebut atau lele tersebut. Ini disebut dengan al-jallalah. Atau hewan-hewan yang halal dimakan, tapi kita kasih makanannya tidak halal, makanannya itu najis, maka disebutlah ini hewan jallalah. Dalilnya adalah lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah. Rasul melarang memakan hewan jallalah. Kok bahasa Indonesia apanya, Pak? Kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia hewan apa nih? Maksudnya ikan lele dikasih makannya najis. Istilahnya di Indonesia kayaknya nggak ada. Apa itu? Apa? Nggak tahu ya? Yang penting dia hewan yang halal tapi makanannya najis. Nah, ini nggak boleh
kita memakannya. Tapi lihat nanti ada keterangan selanjutnya. Jangan pula langsung mutlak, enggak mutlak. Kita lihat nanti ada selanjutnya. Wa sawa'un fi dzalikal ibil wal baqar wal ghanam wad dajaj wa nahwiha. Sama ada hewan itu contohnya ya onta, makannya kita kasih dari yang najis, ataupun kerbau, lembu kita kasih makanannya najis, ataupun kambing ataupun ayam, semuanya ini hewan-hewan yang halal pada dasarnya, kemudian kita kasihlah makan orang itu makanan yang bernajis, najis, maka ini disebut dengan hewan jallalah. Namun disebutkan fa idza hubisat ba'idan anin najasat wa ut'imat at-tahirat halla akluha. Namun hewan-hewan yang kita sebutkan tadi, apabila ia di karantina, misalnya kita ini mau panen, ini ikan lele udah mau umur 3 bulan, dari umur 1 hari sampai 3 bulan ini makanannya najis, bangkai dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya hewan ini jadi halal lagi? Yang harus kita lakukan adalah kita karantina dulu, kita penjara dulu dia jauh-jauh hari dari yang najis-najis. Misalnya seminggu lagi nih mau panen, jadi seminggu hari itu kita kasihlah makanannya yang halal-halal, yang enggak najis-najis. Kemudian hewan ini setelah dikarantina dan dikasih makanan-makanan yang bagus, yang tahir, halla akluha, halal pula jadi lagi dimakan. Inilah dia hewannya. Kalau mungkin mustalah di Indonesia kayaknya enggak ada lah, jallalah juga lah namanya tuh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yahbisuha salasan idza arada akluha wa qila tahbisu aktsar min dzalik. Pernah suatu ketika Ibnu Umar ingin memakan hewan jallalah tersebut, maka ia pun buat karantina hewan tersebut 3 hari apabila ia ingin memakannya. Ibnu Umar dia 3 hari sebelum, misalnya 3 hari lagi mau ia makan, ia karantina. Dan dikatakan lebih dari itu. Artinya berarti dari perkataan Ibnu Umar kita bisa memahami berarti minimal 3 hari lah kita karantina, atau lebih dari itu lebih bagus dan sebagainya. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kayak itulah sesuatu perkara-perkara makanan-makanan yang diharamkan, yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat Allah, namun terdapat di hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut, al-mas'alatur rabi'ah, bagian yang keempat, ma sakata anhu syari', apa-apa yang diam atau apa-apa yang didiamkan oleh syariat. Ini ada makanan ini didiamkan, enggak ada larangannya di dalam ayat-ayat Allah, enggak ada juga terdapat larangannya dari hadis-hadis Rasul. Maka ini disebut masa kata anhu syari'. Jadi syariat Islam mendiamkannya. Nah, disinilah nanti kita disuruh ijtihad, disuruhlah kita menilai. Semua nanti kita di sini menjadi mufti dalam makanan tersebut. Makanya kita harus tahu kaidah-kaidah umumnya. Jangan pula asal gas-gas saja. Jadi berarti bahwasanya kalau hewan-hewan atau binatang-binatang yang telah, atau makanan-makanan yang diharamkan di dalam ayat-ayat Allah, kita sudah tahu. Kemudian hewan-hewan yang diharamkan selain yang ada di ayat-ayat Allah sudah juga kita tahu secara umum. Maka kita harus mengambil kaedah-kaedah umum dalam masalah ini. Kaedah yang pertama yang harus kita ambil adalah fal aslu fil at'imah al-hillu. Asal makanan itu halal semuanya, illa
ma harramahul asyari' al-hakim, kecuali ada datang syariat yang mengharamkannya. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah selanjutnya yang harus kita ketahui adalah kullu ta'amin tahirin la mudarrah fihi fa innahu mubah. Setiap makanan yang suci, yang bagus, yang bersih, tidak ada mudarat, tidak ada bahaya padanya, maka ini adalah mubah. Kemudian selanjutnya wal aslu fima yuhramu minal at'imah anna kulla ta'amin najas mustakdzirat fihi mudarrah la yajuzu akluhu. Setiap makanan yang ia najis, kotor, jorok, menjijikkan, dan ada pula di dalamnya mudarat, ada bahaya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka tiga ini bisa kita jadikan nanti sebagai dalil kita, kaidah ini, untuk melihat masa kata anhu syari', makanan-makanan, hewan-hewan yang syariat tidak menyinggungnya. Masa kata anhu syari', apa yang didiamkan oleh syariat, walam yarid nas bitahrimihi, artinya tidak ada nas, tidak ada teks untuk pelarangannya. Itu yang dimaksud dengan masa kata anhu syari' adalah walam yarid nassun bitahrimihi, tidak terdapat nas, tidak terdapat teks dari pelarangannya. Fahuwa halalun, maka ia halal. Ini kaidah umumnya, kaidah umum. Jadi kaidah umumnya adalah sesuatu makanan yang tidak ada teks melarangnya, maka ini halal. Li'anna al-asla fil asya' al-ibahah, karena asal sesuatu itu diperbolehkan. Kalau masalah ibadah kebalik, li'anna al-asla fil ibadah haram, asal daripada ibadah semuanya haram. Ini makanan, sesuatu di luar dari ibadah. Dalla ala hadza, dalil yang menunjukkan ini adalah qauluhu ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu seluruhnya untuk kalian yang ada di muka bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk kita. Berarti memang mantap juga kita nih ya, manusia nih. Allah persiapkan segalanya untuk kita. Namun kita yang kufur nikmat, sedikit yang bersyukur. Wa hadis Abi Darda, dan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Rasul mengatakan apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya itu berarti itu adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya berarti dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa yang didiamkan oleh Allah maka itu adalah sebuah kemaafan, dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah keputusan Allah yang afiyah, yang bermanfaat itu. Fa innallaha lam yakun liyunsa syai'an, sesungguhnya Allah bukanlah ia lupa karena sesuatu tersebut, karena rahmatan lakum, sebagai kasih sayangnya untuk kalian. Watala, kemudian Rasulullah pun membacakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Nah, inilah sesuatu yang masa kata anhu syari', sesuatu perkara yang didiamkan syariat. Selanjutnya al-mas'alatul khamisah,
Masalah yang kelima, ma yakrahu aqluhu, apa yang makruh untuk dimakan, ataupun ma yukrahu aqluhu, apa yang dimakruhkan memakannya. Jadi ada makanan dia makruh dimakan, bukan haram, bukan halal juga, tapi dia makruh. Yakrahu aklul basal wassaum. Yang pertama, dimakruhkan untuk memakan bawang merah dan bawang putih. Ini makruh makannya. Wa makana fi ma'nahuma mimma lahu ra'iah karihah. Dan apa yang pada keduanya itu, makna keduanya tidak dimakruhkan disebabkan karena bau yang tak sedap. Ada baunya tak sedap, makanya dia dimakruhkan. Kal quras wal fujli, seperti juga al quras, bawang perai, wal fujli ataupun lobak. Wala siyama inda huduril masajid wa ghairiha min majami'iz dzikri wal ibadah. Apatah lagi tatkala kita mau makan bawang merah, bawang putih, bawang perai dan lobak tersebut ketika ingin menghadiri masjid atau yang selainnya dari tempat-tempat perkumpulan untuk zikir ataupun untuk ibadah, maka ini sangat-sangat dimakruhkan sekali. Dalilnya adalah li hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhul insu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang makan dari pohon ini yang berbau, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat itu merasa tersakiti sebagaimana manusia juga tersakiti. Yakni artinya syajaratus saum, pohon bawang putih. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, hatta yadhhaba rihuha, sampai hilang baunya. Kalau udah hilang baunya boleh datang ke masjid. Fa inna tabakha hataini al-baqlataini hatta yadhhaba rihuhuma fala ba'sa bi aklihima. Disebutkan di dalam kitab kita ini bahwasanya, dan apabila kita memasaknya, yaitu bawang merah dan bawang putih, kemudian setelah dimasak hilanglah baunya, maka tidak mengapa kita memakannya. Dalilnya apa? Liqaul Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab, ia mengatakan, faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Barang siapa yang ingin memakan bawang putih, bawang merah, maka hendaklah ia memasaknya dahulu dengan benar-benar. Berarti kalau kita makan bawang putih, bawang merah langsung saja, ini yang sangat-sangat dimakruhkan itu. Apalagi mau mendatangi masjid. Namun daripada asar Umar ibn Khattab, kalau kita mau makan bawang merah maupun bawang putih atau bawang perai dan lobak dan sebagainya, kita masak dulu, maka tidak masalah. Wa fi riwayah li Jabir, ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhuma, ma arahu yakni illa nai'ah, aku tidaklah melihatnya, artinya bawang merah, bawang putih itu kecuali yang mentah. Nah, yang mentah itulah maksudnya. Maksudnya kalau kita mentah-mentah kita makan bawang merah, bawang putih, ini yang kuat, artinya yang dimakruhkan. Tapi tatkala kita tatkala kita masak, benar-benar masak, maka tidak masalah, karena
dua dalil yang disebutkan oleh yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua riwayat daripada Jabir. Jabir mengatakan ma arahu yakni illa nai'ah. Aku tidak melihatnya, aku tidak memandangnya itu makruh kecuali memang bawang merah bawang putih itu tatkala ia mentah-mentah kita makan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak. Pas Pak? Pas. Mungkin sampai di sini. Mana tahu ada pertanyaan bisa diajukan. Pak, ya. Ini tadi masalah yang nomor 9, makanan gizi Ustaz. Ada satu kebiasaan di kampung Ustaz, dia makan anak lebah Ustaz, itu kayak mana? Dibolehkan? Anak lebah itu kan ada yang di rawon. Iya, rawon itu. Nah, disinilah kita semalam kita sebutkan bahwasanya kalau kita belajar ilmu fikih, dalil-dalilnya banyak. Artinya masadirut tasyri' al-islami, dasar-dasar syariat Islam itu banyak dalam ilmu fikih. Memang yang disepakati itu ada 4. Dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari qiyas, dan dari ijma'. Ini yang disepakati. Kemudian selanjutnya ada dalil-dalil dasar-dasar, boleh kita ambil dalil darinya, yang itu memang tidak disepakati para ulama, tapi sebahagian membolehkannya, sebahagian mengambilnya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi yang paling masyhur di antaranya yang pertama adalah al-istihsan, menganggap baik. Itu bisa dijadikan dalil. Kemudian al-masalih al-mursalah, kemudian al-istishab, kemudian al-urfu, uruf kebiasaan masyarakat, wa madhab as-sahabi, madhabnya para sahabat, wa syar'un man qablana, atau syariat-syariat sebelum kita. Selanjutnya wasadduz dzara'i, yaitu menutup celah-celah. Nah, ini yang 7 ini bisa kita pakai untuk menghukumi sebuah perkara dalam ilmu fikih. Di antaranya tadi, kenapa disebutkan pengarang? Contoh di antara sesuatu yang termasuk menjijikkan, tidak boleh dimakan, yaitu ma yastakhbisu minal at'imah, sesuatu makanan yang menjijikkan, yang kotor, yang tak mantap dipandang, adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan. Di antaranya yang masukkan adalah wazanbur, yaitu tawon, dan an-nahal, lebah. Ini adalah pendapat pengarang kitab. Mungkin sebahagian yang lain menganggap berarti anak tawon itu tidak masalah. Makanya kita harus balikkan lagi kepada kaidah-kaidah dasar. Di dalam kitab kita ini memang contoh-contohnya dibuat dia. Di antara yang menjijikkan untuk dimakan al-pa'rah, misalnya tikus. Ini mungkin kita agak-agak setuju sedikit. Tapi mungkin di tempat lain nggak setuju juga mungkin. Kemudian walhiyah, ular. Kemudian az-zubab, yaitu lalat. Kemudian azanbur, tawon, dan an-nahal, lebah. Nah, mungkin ada di antara kita yang dekat sama kita masyarakatnya, orang itu menganggap anak-anak tawon, anak lebah ini tak masalah, tidak menjijikkan sama mereka. Maka apa yang mau kita katakan? Karena ini adalah uruf, kebiasaan. Jadi makanya para ulama mengatakan letak atau timbangan jijik ini sebenarnya di mana? Apakah jijik menurut orang Arab? Apakah jijik menurut setempat itu? Misalnya, oh ini jijik menurut mazhab para sahabat, berarti ini jijik menurut setempatnya dan sebagainya. Nah, di sini tidak bisa kita syadid, tidak bisa kita memaksakan orang perkaranya seperti itu. Maka kita harus kembalikan lagi kaidah-kaidah umum. Makanya kita setelah mempelajari ilmu fikih, kita itu harus mempelajari ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah. Karena di sana nanti ada kaidah-kaidah yang bisa kita pegang.
Karena memang pembahasan fikih itu luas. Makanya kita katakan tadi bahwasanya sesuatu perkara yang menjijikkan dari makanan adalah termasuk yang tidak diperbolehkan kalau masuk bab khabas, menunjuk oh ini kotor, ini jijik, ini bau dan sebagainya. Tapi dikembalikan lagi definisi jijik tersebut, kotor tersebut. Kalau secara umum apa yang disebutkan dalam kitab kita berarti tawon dan lebah itu tidak boleh karena ia termasuk menjijikkan. Tapi kita tidak tahu saudara-saudara kita di ujung sana, di kampung sana, mereka menganggap enggak jijik kok. Sebagaimana kisah yang disebutkan yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan dob, yaitu hewan padang pasir. Ad-dob, kadal padang pasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Padahal Ibnu Abbas mengatakan ukilan ad-dobbu ala ma'idatir Rasul. Dob itu, kadal padang pasir itu pernah ada di hadapan hidangan Rasul. Kemudian Rasulullah tak memakannya. Ia mengatakan kulu fa innahu halal. Makanlah, sesungguhnya dob itu, kadal itu halal. Namun Rasulullah menolaknya secara lembut, walakinnahu laisa min ta'ami, akan tetapi ia bukanlah termasuk dari makanan kami, dari negeri kami. Ini yang berarti letaknya di situ dia, Pak. Makanya kita belajar ilmu fikih ini bukan untuk gaya-gayaan, enggak, sebagai kunci. Mana tahu kita nanti ditanya orang, makanya ada kunci. Walaupun kita nggak hafal dalil ayat Al-Qur'annya dan ininya, setidaknya pernah disebutkan begini begitu. Nah, kalau nanti kita ada menjumpai sebuah, misalnya ada fatwa, contohnya di sini disebutkan bahwasanya di antara hewan-hewan air yang tidak boleh dimakan di antaranya adalah timsah, yaitu disebutkan buaya. Dalam kitab ini memang nggak dibolehkan. Apa dalilnya? Karena buaya ini satu, mustahbisan, ia menjijikkan. Kemudian ada di padanya nabun, ada gigi taringnya, tidak boleh. Tapi di dalam fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain, di antaranya fatwa Daimah, fatwa di Arab Saudi membolehkan. Nah, jadi nggak bisa kita memaksa untuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Disinilah tatkala kita belajar fikih, maka diajarkanlah kita untuk bertapakuh. Maksud bertapakuh itu adalah berlapang diri kita. Kita lihat sikonnya, kondisinya. Tidak bisa kayak belajar tauhid. Wah, ini syirik, ini haram, ini bid'ah. Tidak bisa seperti itu dalam ilmu fikih. Kecuali dalilnya itu adalah qat'i. Dalilnya itu memang qat'i, memang dalil pasti. Seperti tadi kita sebutkan, hewan-hewan atau makanan-makanan yang dilarang oleh Allah, langsung Allah sebutkan 10 perkara di dalam Al-Quran. Itu baru namanya dalilnya qat'i. Itu bisa kita paksa. Ente jangan makan itu, hewan itu matinya tercekik. Bisa kita paksa. Itu kan matinya dilanggar. Kalau bahasa kerennya itu kan matinya mati haram. Bukan mati halal dia, mati haram. Mati kata, kok bahasa pasarannya, dia mati kata dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu dia, Pak, kesimpulannya. Jadi adanya kesimpulannya di dalam kitab kita ini, tawon dan lebah itu tidak diperbolehkan dimakan, haram. Dalilnya ada memang. Dan apakah ada sanjungannya, maksudnya ada syariatnya tentang caranya kita membunuh hewan itu bagaimana? Kalau untuk syariat membunuhnya, ya kayaknya bebas. Mungkin ada sebahagian mengatakan harus sekali pukul, ada mengatakan kok 3 kali pukul kurang pahalanya.
itu kebanyakan khurafat. Kecuali memang tikus itu kita gantung, kita ambil pedang, cap, matilah dia sekali. Tapi kalau dia misalnya tikusnya itu lari-lari sana, lari sini, mana pula? Bukan malah menjadi pahala, menjadi dosa pula. Kenapa kau pukul tidak sekali mati? Mati kan berdosa lah kita. Misalnya bunuh cecak, harus sekali harus dipukul mati. Ini hanyalah khurafat orang-orang di desa kita. Jadi untuk cara membunuhnya itu adalah ya kalau memang dimatikan dia harus, bukan artinya ada anjuran mematikan hewan-hewan yang disunahkan dimatikan itu dalilnya harus sekali pukul. Kalau enggak sekali pukul dapat dosa dan sebagainya. Ana belum menjumpai dalil seperti itu. Kebanyakan orang kita di masyarakat ini kan ada yang membakarnya seperti tikus dan sebagainya. Oh, kalau untuk masalah membakar ini diharamkan, membakar hewan-hewan makhluk-makhluk Allah. Memang ada dalil khusus. Karena Allah itu mengajak nanti hamba-hambanya dengan api, maka janganlah kalian membunuh dengan api. Artinya kalau misalnya orang-orang Hindu atau orang agama-agama non-muslim, kalau orang itu mati dibakar. Ini tidak seperti itu. Karena ada sebuah riwayat, yaitu yakni syariat sebelum kita disebutkan oleh Rasul, ia sangat takutnya kepada Allah, takut dia diajab disiksa, maka ia berwasiat, kalau nanti aku mati bakar, debunya dibuang. Ini adalah syariat sebelum Islam, tapi diceritakan oleh Rasul kepada kita, ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya itu tidak dibolehkan. Artinya menyiksa dengan membakar dengan api. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu dia. Oke, kita cukupkan. Nakhtatim bi doa qawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.